Pernah nggak sih kamu terbangun di tengah malam, lalu tiba-tiba kepikiran hidupmu yang lagi berantakan? Masalah datang dari segala arah. Hati capek, pikiran penuh, tapi ke siapa kita mengadu? Tahukah kamu, ada satu solat yang dilakukan saat dunia sedang diam. Solat yang nggak wajib, tapi justru dicintai Allah. Solat yang jadi kebiasaan orang-orang pilihan. Namanya solat tahajud. Di video ini, kita akan bahas apa itu sholat tahajud dan keutamaan orang yang melaksanakan sholat tahajud. Kelelahan hidup anak muda dan kerinduan pada ketenangan. Pernah nggak sih kamu merasa capek? Bukan capek fisik, tapi capek hidup. Bangun pagi, buka HP, lihat notifikasi, deadline, tuntutan, dan ekspektasi orang lain. Belum apa-apa, pikiran sudah penuh. Di usia muda, kita sering dibilang harus kuat, harus produktif, harus sukses sebelum usia tertentu. Tapi yang jarang dibahas adalah capeknya hati. Capek mikir masa depan, capek ngerasa tertinggal, capek pura-pura baik-baik saja, padahal di dalam hati lagi hancur. Banyak anak muda hari ini hidupnya rame, tapi jiwanya sepi. Scroll media sosial berjam-jam, ketawa lihat video lucu, tapi begitu HP dimatikan, hati kembali kosong. Malam hari harusnya jadi waktu istirahat, tapi justru jadi waktu paling berisik di kepala. Overthinking datang, masa lalu diulang-ulang, masa depan ditakuti, masalah kecil terasa besar. Dan di momen itu, kita sering bertanya dalam hati, sebenarnya kemana aku harus mengadu? Ke teman? Kadang gak enak cerita, takut dianggap lemah. Takut gak dipahami. Ke keluarga, takut jadi beban, takut dibilang kurang bersyukur. Akhirnya, semua dipendam sendiri. Padahal hati manusia itu ada batasnya. Kalau terus dipaksa kuat, lama-lama bisa retak. Di titik inilah, banyak orang mulai mencari pelarian. Ada yang lari ke hiburan, ada yang lari ke hubungan yang salah, ada yang lari ke kesibukan tanpa henti. Ada juga yang memilih diam dan mati rasa. Tapi, semua itu cuma menunda rasa sakit, bukan menyembuhkan. Dan tanpa kita sadari, sebenarnya Allah sudah menyiapkan satu waktu yang sangat spesial. Waktu di mana dunia sedang sunyi, notifikasi berhenti, manusia tertidur, jalanan sepi. Waktu di mana kamu bisa jujur sepenuhnya, tanpa pencitraan, tanpa topeng, tanpa takut dihakimi. Waktu itu adalah tengah malam. Saat kebanyakan orang terlelap, ada segelintir hamba yang bangun. Bukan karena insomnia, bukan karena gelisah semata, tapi karena rindu. Rindu bicara dengan Allah, rindu menumpahkan isi hati, rindu mencari ketenangan yang hakiki. Mereka bangun untuk satu solat istimewa, solat yang tidak diwajibkan, tapi sangat dicintai Allah. Solat yang tidak semua orang mau melakukannya, karena butuh niat dan keikhlasan. Solat itu bernama solat tahajud. Tahajud bukan solat orang suci, bukan solat orang yang hidupnya sudah sempurna. Justru, tahajud sering dilakukan oleh orang-orang yang sedang terluka, sedang mencari arah, dan sedang butuh pertolongan. Orang yang sadar bahwa kekuatannya terbatas. Di tahajud, kamu tidak dituntut bacaan panjang, tidak dituntut suara merdu, tidak dituntut sempurna. Yang Allah lihat hanyalah satu hal, kejujuran hati. Tahajud adalah momen di mana air mata tidak perlu ditahan, doa tidak perlu dirapikan, keluh kesah tidak perlu disensor. Kamu boleh datang apa adanya, dengan hati yang lelah, dengan iman yang naik turun, dengan dosa yang mungkin masih banyak. Dan justru disitulah letak keindahannya, karena Allah tidak menunggu kita sempurna untuk mendekat. Allah menunggu kita sadar bahwa kita butuh Dia. Apa itu sholat tahajud? Sebelum kita bicara jauh tentang keutamaan dan keajaiban sholat tahajud, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Apa sebenarnya sholat tahajud itu? Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari, setelah seseorang tidur terlebih dahulu, lalu bangun untuk menunaikannya.
Ini penting, karena tidak semua sholat malam disebut tahajud. Kalau kamu sholat malam tanpa tidur dulu, itu disebut sholat malam biasa. Tapi ketika kamu tidur, lalu rela bangun dari rasa nyaman, dari kasur hangat, dari mimpi yang enak, lalu mengambil wudhu dan berdiri menghadap Allah, itulah yang disebut sholat tahajud. Dan disitulah letak pengorbanannya. Tahajud bukan soal kuat begadang, bukan soal pamer ibadah, bukan juga soal merasa lebih baik dari orang lain. Tahajud adalah soal niat. Niat untuk bangun bukan karena alarm semata, tapi karena ada kerinduan untuk berbicara dengan Allah saat orang lain sedang tertidur. Makanya, tahajud tidak diwajibkan, karena Allah tahu sholat ini berat. Berat bagi tubuh, berat bagi nafsu, berat bagi rasa malas. Tapi justru karena berat itulah, nilainya tinggi. Bayangkan ini, di siang hari, kita sholat karena kewajiban. Ada azan, ada jadwal, ada rutinitas. Tapi di malam hari, tidak ada yang memanggil, tidak ada yang melihat, tidak ada yang memaksa. Kalau kamu bangun, itu murni karena kamu mau. Dan Allah sangat mencintai ibadah yang dilakukan tanpa paksaan. Sholat tahajud bisa dikerjakan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, atau lebih. Tidak ada jumlah pasti yang mengikat. Bahkan 2 rakaat saja, kalau dilakukan dengan ikhlas, nilainya sangat besar di sisi Allah. Yang sering bikin orang takut tahajud adalah merasa harus sempurna, merasa harus lama, merasa harus hafal banyak surat, merasa harus khusyuk total. Padahal tidak seperti itu. Tahajud bukan lomba, tahajud bukan ujian. Tahajud adalah pertemuan pribadi antara hamba dan Tuhannya. Kalau kamu hanya mampu 2 rakaat dengan bacaan pendek, itu sudah luar biasa. Kalau kamu hanya mampu berdoa singkat dengan suara bergetar, itu sudah sangat berharga. Karena yang Allah lihat bukan panjangnya sholat, tapi kedalaman hati. Tahajud juga bukan sholat untuk orang-orang yang hidupnya sudah rapi. Justru kebanyakan orang yang mulai tahajud adalah orang-orang yang sedang kehilangan arah, dilanda masalah, merasa jauh dari Allah, atau sedang mencari ketenangan. Dan itu tidak salah. Allah tidak menunggu kita suci, baru boleh datang. Allah justru membuka pintunya lebar-lebar di sepertiga malam terakhir. Saat langit terasa dekat, saat doa terasa jujur, saat hati paling mudah tersentuh. Tahajud mengajarkan kita satu hal penting, bahwa dalam hidup, tidak semua masalah harus diceritakan ke manusia. Ada masalah yang memang hanya pantas disampaikan langsung kepada Allah. Di tahajud, kamu tidak perlu kalimat indah, tidak perlu bahasa tinggi. Kamu boleh berdoa dengan bahasa sendiri, dengan kata-kata sederhana, dengan air mata, dengan diam. Karena Allah paham, bahkan doa yang tidak terucap. Dan menariknya, orang-orang yang menjaga tahajud, perlahan hidupnya berubah. Bukan berarti hidupnya bebas masalah, tapi hatinya lebih kuat, lebih tenang, lebih siap menghadapi apapun. Waktu terbaik sholat tahajud dan cara melaksanakannya. Salah satu alasan kenapa banyak anak muda ingin sholat tahajud tapi akhirnya menyerah adalah satu hal sederhana. Aku bingung harus mulai dari mana. Takut salah waktu, takut caranya keliru, takut nggak konsisten. Padahal, sholat tahajud itu sebenarnya sangat sederhana. Mari kita luruskan pelan-pelan. Kapan waktu sholat tahajud? Waktu sholat tahajud dimulai setelah sholat Isya dan dilakukan setelah tidur, lalu bangun di malam hari sebelum masuk waktu subuh. Artinya, kamu tidak harus bangun jam 2 atau 3 pagi, kalau memang belum sanggup. Kalau kamu tidur jam 10 malam, lalu bangun jam 12 dan sholat 2 rakaat, itu sudah termasuk tahajud. Namun, ada satu waktu yang disebut sebagai waktu paling istimewa, yaitu sepertiga malam terakhir.
Secara sederhana, sepertiga malam terakhir adalah waktu mendekati subuh. Kenapa waktu ini istimewa? Karena di waktu inilah doa-doa lebih mudah dikabulkan, dan kedekatan hamba dengan Allah terasa sangat kuat. Tapi ingat satu hal penting, waktu terbaik adalah waktu yang bisa kamu jalani dengan konsisten. Kalau kamu memaksakan bangun jam 3 pagi, tapi hanya bertahan 2 hari, itu jauh lebih berat daripada bangun jam 12 malam, tapi bisa kamu jaga terus. Allah tidak menilai seberapa ekstrim usaha kita. Allah menilai kejujuran dan istiqomah. Kesalahan umum yang sering bikin orang gagal tahajud. Banyak orang berhenti tahajud bukan karena tidak mampu, tapi karena standar yang terlalu tinggi di awal. Beberapa kesalahan yang sering terjadi, masuk target 8 atau 12 rakaat, harus khusyuk sempurna, merasa doanya harus panjang. Padahal, semua itu tidak wajib. Tahajud itu seperti membangun hubungan. Tidak mungkin langsung dekat kalau baru kenal. Hubungan dengan Allah juga seperti itu. Mulai dulu, sedikit tapi rutin. Pelan-pelan tapi konsisten. Kalau hari ini hanya 2 rakaat, tidak apa-apa. Kalau besok hanya 1 doa singkat, itu sudah luar biasa. Yang penting, kamu hadir. Tahajud dan kehidupan anak muda. Tahajud bukan ibadah orang tua saja. Tahajud bukan ibadah orang yang hidupnya sudah selesai. Justru, tahajud sangat relevan untuk anak muda hari ini. Anak muda yang sedang mencari jati diri, sedang bingung masa depan, sedang berjuang dengan dosa, atau sedang merasa jauh dari Allah, atau sedang kelelahan mental. Di tahajud, kamu belajar jujur pada diri sendiri. Tidak perlu terlihat kuat, tidak perlu terlihat sukses, tidak perlu terlihat baik-baik saja. Cukup datang sebagai hamba yang sedang butuh pertolongan. Dan anehnya, orang yang rutin tahajud sering merasakan satu hal. Hidupnya tidak langsung mudah, tapi hatinya jadi lebih kuat. Masalah tetap ada, tapi tidak lagi menghancurkan. Karena ada satu keyakinan yang tumbuh, aku tidak sendirian, Allah bersamaku. Kenapa sholat tahajud sangat istimewa di sisi Allah? Kalau sholat tahajud itu tidak wajib, lalu kenapa begitu banyak ayat dan hadis yang membicarakannya dengan penuh kemuliaan? Jawabannya sederhana, tapi dalam. Karena tahajud adalah bukti cinta, bukan kewajiban. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa tahu perbedaan antara orang yang melakukan sesuatu karena terpaksa dan orang yang melakukannya karena cinta. Yang terpaksa akan berhenti saat tidak ada yang melihat. Yang cinta akan tetap datang meski tidak ada yang menyuruh. Dan sholat tahajud berada di posisi itu. Tidak ada azan, tidak ada jadwal resmi, tidak ada manusia yang mengawasi. Kalau kamu bangun, itu murni karena keinginanmu sendiri. Dan Allah sangat mencintai ibadah yang lahir dari keikhlasan. Di siang hari, kita sholat bersama banyak orang. Masjid ramai, lingkungan mendukung. Tapi di malam hari, sunyi. Hanya kamu, sajadah, dan Allah. Dan di momen sunyi itu, Allah membuka pintunya lebih lebar dari waktu lainnya. Bukan karena Allah jauh di waktu lain, tapi karena hati manusia paling jujur di malam hari. Topeng jatuh, pencitraan hilang, ego melemah. Yang tersisa hanyalah hamba yang sadar akan kelemahannya. Makanya, orang-orang yang menjaga tahajud sering punya hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka sering datang dalam keadaan paling rapuh. Dan Allah menyukai hamba yang datang dengan penuh kerendahan hati. Tahajud juga mengajarkan kita satu pelajaran besar, bahwa tidak semua urusan hidup harus diselesaikan dengan kekuatan sendiri. Anak muda hari ini sering dibebani dengan kalimat, kamu harus kuat, kamu harus mandiri, kamu harus bisa sendiri. Padahal, manusia diciptakan dengan keterbatasan, dan tahajud adalah momen di mana kamu mengakui itu. Kamu berhenti berpura-pura, kamu berhenti sok kuat, kamu berhenti mengandalkan diri sendiri sepenuhnya. Lalu kamu berkata, meski hanya dalam hati, "Ya Allah, aku lelah,
"Aku tidak sanggup tanpamu." Dan pengakuan itu sangat dicintai oleh Allah, karena kesombonganlah yang membuat manusia jauh darinya, dan kerendahan hatilah yang membuat doa-doa naik ke langit. Orang yang menjaga tahajud biasanya tidak mudah sombong, bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia sadar semua yang ia miliki bukan murni hasil usahanya. Ada pertolongan Allah yang tidak terlihat, ada doa-doa di malam hari yang tidak pernah diumumkan, ada air mata yang hanya Allah yang tahu. Dan keistimewaan terbesar tahajud bukan selalu soal materi, bukan selalu soal rezeki besar, bukan selalu soal hidup langsung mulus. Keistimewaan terbesar tahajud adalah hati yang ditenangkan. Di saat dunia terasa kejam, orang yang dekat dengan Allah punya tempat pulang. Saat gagal, ia tidak hancur. Saat diuji, ia tidak putus asa. Karena ia tahu, ada Allah yang selalu mendengar keluh kesahnya. Tahajud juga membentuk karakter. Pelan-pelan, orang yang rutin tahajud menjadi lebih sabar, lebih bijak, lebih tenang dalam mengambil keputusan, lebih kuat dalam menahan diri dari dosa. Bukan karena ia kebal dari godaan, tapi karena ia ingat siapa yang ia temui setiap malam. Keutamaan orang yang sholat tahajud yang jarang disadari. Banyak orang mengira keutamaan sholat tahajud itu hanya soal rezeki lancar atau doa cepat terkabul. Padahal itu hanya sebagian kecilnya. Keutamaan terbesar tahajud justru sering tidak terlihat dari luar, tapi sangat terasa di dalam. 1. Hatinya lebih tenang meski hidup tidak mudah. Orang yang menjaga tahajud bukan berarti hidupnya bebas masalah. Masalah tetap datang, ujian tetap ada, kegagalan tetap terjadi. Tapi reaksinya berbeda. Ia tidak mudah panik, tidak mudah putus asa, tidak mudah merasa sendirian, karena ia tahu ada Allah yang selalu mendengar keluh kesahnya. Tahajud membuat hati punya pegangan. Saat dunia terasa goyah, ia tidak ikut runtuh. 2. Doanya lebih jujur, lebih dalam. Doa di tahajud itu berbeda, tidak dibuat-buat, tidak dirangkai dengan kata indah, tidak dipoles agar terdengar baik. Yang keluar adalah isi hati sebenarnya. Dan doa yang paling kuat bukan doa yang paling panjang, tapi doa yang paling jujur. Di tahajud, kamu berani mengakui kelemahanmu, ketakutanmu, dosamu, dan harapan terdalammu. Dan kejujuran itulah yang membuat doa naik ke langit. 3. Diberi kekuatan menahan diri dari dosa. Ini keutamaan yang jarang dibahas. Orang yang rutin tahajud pelan-pelan lebih kuat menjaga diri dari maksiat. Bukan karena ia tidak punya nafsu, bukan karena ia tidak tergoda, tapi karena ia malu. Malu kepada Allah yang setiap malam ia temui. Malu untuk kembali melakukan dosa yang sama-sama ia tangisi di sajadah. Tahajud membentuk rasa pengawasan dari dalam. 4. Diberi jalan keluar yang tidak disangka. Banyak orang bersaksi masalahnya selesai bukan dengan cara yang ia bayangkan, bukan lewat manusia yang ia harapkan, bukan lewat rencana yang ia susun, tapi lewat jalan yang tak terduga. Karena tahajud mengajarkan satu hal, serahkan urusanmu kepada Allah, lalu berjalanlah dengan tenang. Dan ketika waktunya tepat, Allah bukakan jalan. 5. Diangkat derajatnya. Orang yang sholat tahajud sering tidak terkenal, tidak viral, tidak banyak dipuji, tapi di sisi Allah derajatnya tinggi, karena ia memilih bangun saat orang lain tidur, karena ia memilih Allah saat dunia tidak menuntut apapun darinya, dan kemuliaan di sisi Allah lebih berharga daripada pengakuan manusia. Hidupnya lebih terarah. Tahajud membuat seseorang lebih jernih dalam berpikir. Keputusan tidak diambil dengan emosi, langkah tidak diambil dengan tergesa-gesa. Karena sebelum memutuskan sesuatu, ia sudah lebih dulu meminta petunjuk Allah. Dan itu membuat hidupnya pelan-pelan lebih terarah. Bukan karena ia selalu benar, tapi karena ia selalu melibatkan Allah. Kenapa banyak orang gagal istiqomah tahajud? Dan cara mengatasinya? Kalau sholat tahajud begitu indah, begitu menenangkan, dan begitu besar keutamaannya, lalu muncul satu pertanyaan jujur. Kenapa banyak orang sulit istiqomah? Kenapa semangat di awal, tapi pelan-pelan hilang? Jawabannya bukan karena mereka buruk, bukan karena imannya lemah, tapi karena mereka manusia.
Mari kita jujur pada diri sendiri. 1. Standar terlalu tinggi di awal. Ini kesalahan paling umum. Banyak orang baru mulai tahajud, langsung ingin sempurna. Targetnya tinggi, waktunya ekstrim, bacaannya panjang. Bangun jam 3 pagi, sholat 8 rakaat, doa lama. 2 hari pertama masih kuat, hari ketiga mulai berat, hari keempat menyerah. Akhirnya muncul kalimat, tahajud itu berat, kayaknya bukan untukku. Padahal masalahnya bukan tahajud, masalahnya standar yang terlalu tinggi. Tahajud itu ibadah jangka panjang, bukan tantangan 7 hari. Allah tidak meminta kita langsung luar biasa. Allah hanya meminta kita hadir dengan jujur. 2. Merasa harus selalu khusyuk. Banyak orang berhenti tahajud karena merasa sholatnya tidak khusyuk. Pikirannya kemana-mana, doanya berantakan, hatinya belum tenang. Lalu muncul rasa bersalah. Ngapain tahajud kalau nggak khusyuk? Padahal, khusyuk itu bukan syarat datang. Khusyuk itu hasil dari kebiasaan, bukan tiket masuk. Kalau menunggu khusyuk dulu, kita tidak akan pernah mulai. Justru dengan sering datang, hati akan dilatih untuk tenang. 3. Terjebak rasa bersalah dan putus asa. Ada fase di mana seseorang sudah rutin tahajud, lalu jatuh lagi. Bangun kesiangan, melewatkan malam, terjerumus ke dosa. Lalu muncul bisikan, percuma, aku munafik, aku nggak pantas tahajud, aku terlalu kotor. Ini jebakan yang sangat halus, karena Allah tidak pernah berkata kita harus sempurna untuk datang. Yang membuat seseorang jauh dari Allah bukan dosanya, tapi putus asa dari rahmatnya. Kalau kamu jatuh, bangun lagi. Kalau terlewat, mulai lagi. Tahajud bukan soal tidak pernah gagal, tapi soal tidak berhenti kembali. 4. Mengandalkan motivasi bukan sistem. Motivasi itu naik turun. Hari ini semangat, besok lelah, lusa malas. Kalau tahajud hanya bergantung pada motivasi, pasti tidak stabil. Yang lebih penting adalah sistem kecil. Contohnya, tidur lebih awal. Pasang alarm yang realistis, target 2 rakaat saja. Tidak memaksa setiap malam. Sedikit tapi jalan, lebih baik daripada besar tapi berhenti. 5. Merasa harus sendirian dalam proses. Sebagian orang merasa tahajud itu urusan pribadi, jadi harus ditanggung sendiri. Padahal, tidak salah punya support system. Teman saling mengingatkan, pasangan saling mendoakan, lingkungan yang mendukung. Bukan untuk pamer tapi untuk saling menguatkan. Sholat tahajud sebagai tempat pulang saat hidup terasa berat. Ada satu fase dalam hidup yang hampir semua orang pernah rasakan. Fase di mana kamu sudah berusaha, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Sudah berdoa, tapi belum ada jawaban. Sudah sabar, tapi ujian terasa tidak berhenti. Di fase itu banyak orang bertanya, kenapa hidupku seperti ini? Apa Allah benar-benar dengar doaku? Sampai kapan aku harus kuat? Dan jujur saja, di momen seperti itu, iman sering naik turun. Ada hari di mana kita yakin, ada hari di mana kita lelah percaya, dan itu manusiawi. Allah tidak menciptakan kita sebagai malaikat. Allah menciptakan kita dengan hati yang bisa lelah. Disinilah tahajud mengambil peran yang sangat penting. Tahajud bukan sholat yang menjanjikan hidup tanpa masalah. Tahajud adalah sholat yang membuat kamu tidak hancur oleh masalah. Karena di tahajud, kamu tidak disuruh kuat. Kamu justru diajak jujur. Jujur bahwa kamu capek. Jujur bahwa kamu bingung. Jujur bahwa kamu takut. Dan kejujuran itu bukan tanda kelemahan. Justru itu tanda kedewasaan iman. Di dunia, kita sering dituntut untuk terlihat baik-baik saja. Di depan teman, kita ketawa. Di media sosial, kita terlihat bahagia. Padahal di dalam, kita sedang berantakan. Tahajud adalah satu-satunya tempat di mana kamu tidak perlu berpura-pura. Tidak perlu senyum, tidak perlu kata manis. Kamu boleh datang dengan mata sembab, dengan dada sesak, dengan air mata yang jatuh di sajadah. Dan Allah tidak pernah berkata, "Kenapa kamu lemah?" Allah justru mendengar. Dan seringkali jawaban Allah bukan langsung berupa solusi, tapi berupa ketenangan. Dan ketenangan itu sangat mahal. Karena dengan hati yang tenang, kamu bisa berpikir jernih.
Dengan hati yang tenang, kamu bisa bertahan. Dengan hati yang tenang, kamu bisa menunggu waktu Allah tanpa putus asa. Banyak orang bersaksi, setelah rutin tahajud, hidupnya tidak langsung berubah drastis. Masalah masih ada, ujian masih datang. Tapi ada satu hal yang berubah, cara mereka menghadapi hidup. Mereka tidak lagi reaktif, tidak lagi mudah hancur, tidak lagi merasa sendirian. Karena mereka tahu, setiap malam ada Allah yang menunggu. Tahajud juga mengajarkan satu hal penting, bahwa tidak semua doa harus langsung dikabulkan agar kita tetap percaya. Kadang, Allah menunda bukan karena tidak sayang, tapi karena sedang membentuk kesabaran, membentuk keteguhan, membentuk kedewasaan. Dan tahajud adalah ruang di mana proses itu terjadi. Pelan-pelan, diam-diam, tanpa sorotan. Memulai tahajud dari nol, tanpa takut gagal. Kalau kamu sampai di bagian ini, mungkin ada satu hal yang sedang Allah sentuh di hatimu. Bukan karena kamu sudah siap, bukan karena kamu sudah kuat, tapi karena kamu butuh. Dan itu tidak salah. Tahajud bukan ibadah orang-orang yang hidupnya rapi. Tahajud bukan syalat orang yang imannya selalu tinggi. Tahajud adalah syalat orang yang sadar bahwa dirinya lemah dan butuh sandaran. Kalau selama ini kamu berpikir, aku belum pantas tahajud, imanku masih naik turun, dosaku masih banyak, justru itu alasan kenapa kamu layak datang. Allah tidak berkata, datanglah kalau kamu sudah baik. Allah berkata, datanglah apa adanya. Memulai tahajud tidak butuh rencana besar, tidak butuh perubahan drastis. Cukup satu niat kecil malam ini, tidur sedikit lebih awal, pasang alarm yang realistis. Bangun, ambil wudhu, syalat 2 rakaat. 2 rakaat saja, tidak perlu lama, tidak perlu indah. Setelah itu, duduk sejenak. Berdoalah. Ceritakan semuanya. Tentang hidupmu, tentang ketakutanmu, tentang harapanmu, tentang dosa yang ingin kamu tinggalkan. Tidak perlu bahasa Arab, tidak perlu kalimat puitis. Allah mengerti bahasa hatimu. Kalau malam ini kamu gagal bangun, tidak apa-apa. Coba lagi besok. Kalau seminggu ini kamu belum konsisten, tidak apa-apa. Jangan berhenti. Karena yang paling berbahaya bukanlah gagal tahajud, tapi berhenti mencoba. Tahajud bukan tentang seberapa sering kamu berhasil. Tahajud tentang seberapa sering kamu kembali. Dan mungkin, suatu hari nanti kamu akan sadar satu hal, bahwa hidupmu berubah bukan karena semua doamu terkabul, tapi karena hatimu menjadi lebih kuat, lebih tenang, lebih sabar, lebih dekat dengan Allah. Dan dari kedekatan itulah, Allah mengatur hidupmu dengan cara terbaiknya. Kalau video ini bermanfaat, jadikan malam ini sebagai awal. Bukan janji besar, bukan target sempurna. Cukup satu langkah kecil menuju Allah. Karena satu langkah kecil di malam hari bisa menjadi cahaya besar untuk seluruh hidupmu. Jika kamu suka konten seperti ini, satu langkah positif setiap hari, jangan lupa like, comment, and subscribe.